Motor Beat ini tuh guys, perjuangan kedua Besti. Waktu pertamanya itu motornya itu motor Mio J Besti. Tapi sekarang motor Mio Karbu ya guys. Keinginan saya sih pengennya motor Mio J-nya nggak usah dijual Besti, buat kenang-kenangan Besti. Tapi apalah daya ya guys, waktu itu motor Mio J-nya itu guys rusak parah Besti, jadi dijual guys. Dijualnya juga murah banget Besti, cuman 1 juta aja guys, coba Besti. Terus beli motor Beat nih guys ya, uangnya ibu saya Besti, dan ada sedikit uang saya sih guys. Terus guys, saya tuh dikasih sekotlet Besti motor ininya guys. Sekotletnya nama allshopnya saya guys, Nokiol Allshop Besti. Saya tuh berharap banget Besti, allshop saya itu bisa gede guys. Tapi ternyata rezeki saya tuh guys ada di konten Besti. Jadi harus ngonten guys. Ya walaupun sambil konten sambil allshop juga Besti. Tapi sekarang saya mau klotok-klotokin guys stikernya Besti. Karena udah lecet guys. Kemarin tuh guys awalnya jadi lecet tuh guys. Saya jalan-jalan ke Majalengka Besti sama keponakan saya ya guys. Kalau nggak salah ke Panyuean Besti. Terus pulang Besti, setelah pulang guys, pas di lampu merah Majalengka tuh guys, bingung Besti, mau arah kanan atau kiri Besti. Yang mau arah ke Cirebonnya tuh guys. Kata keponakan saya belok kiri, tapi seingat saya itu belok kanan. Jadi tukaran lebakonoku guys. Jadi keder mau pulangnya arah kanan atau kiri guys. Karena keburu lampu merah jalan guys, jadi belok kanan guys. Pas belok kanan terus gebrug guys, gebrug ning tekian pinggir dalan ka guys, kayak konon Besti. Terus gebrug deh guys. Setelah gebrug guys pada lecet Besti. Tapi pas 1 tahun kemudiannya mah nggak saya ganti, nggak saya apa Besti. Tapi sekarang ingin saya coplok-coplokin Besti, karena motornya mau dijual Besti, mau diganti guys. Karena motornya udah nggak layak aja sih guys, karena kan saya sering bawa berat-berat Besti. Kalau saya boleh cerita di sini guys, saya pengen cerita Besti. Saya tuh guys waktu 2020, 2021 pas saya keluar SMK Besti ya, susah banget Besti cari kerja guys. Sampai ada kerjaan bayarannya cuma 20.000 aja per hari, nggak apa-apa Besti waktu itu guys. Dilawani sambil allshop dan lainnya Besti. BTW saya tuh guys allshopnya itu guys di rumahnya ada seturnya Besti, jadi store home guys, banyak restoknya guys. Jadi nggak cuman online ya guys, ada seturnya lah walaupun di rumah Besti. Kadang juga guys saya tuh kalau update di Facebook Besti ya, dari pagi sampai malam Besti. Jadi jos postingannya tuh guys. Jadi dari toko oren tuh guys, saya pindah-pindahin ke FB saya Besti. Saya posting, terus misalkan dari toko orennya sekian, saya jualnya sekian, kayak gitu guys. Terus misalkan ada yang order nih guys ya, kan saya kan PO Besti, misalkan 3 hari 4 hari kayak gitu guys. Jadi ditunggu request kayak gitu guys. Misalkan sekarang ada yang request pesennya ini dan ini. Nah saya nunggu sampai 3 hari kemudian Besti, baru saya proses guys pesenannya guys. Terus pas pesenannya sudah teka semua guys ya, terus saya anterin Besti ya. Free enggak, saya minta ongkir Besti. Ngomongnya sampai ambekannya ngelos Besti. Aduh sampai ngos-ngosan guys. Ngomong beki guys. Durasi kok sih ya dawa Besti, ampun. Ya orderan selama 7 hari tuh guys, ada aja Besti. Entah 5 kelambi, 7 kelambi, 10 kelambi, atau 10 produk Besti. Kadang satu produk itu saya ngambil untungnya guys, ada yang 5.000, ada yang 10.000 guys. Tergantung kualitas produknya ya guys. Masa kualitas produk rendah ngambil untungnya gede guys? Ya nggak mungkin guys. Jadi misalkan kualitasnya bagus, saya untungnya lebih lumayan kayak gitu guys.
Dan gak cuman barang PO besti, jadi setiap untungnya itu guys, saya belikan produk lagi besti, buat restock besti di rumah guys. Jadi misalkan orang butuh produk tersebut, jadi saya ready besti. Terus aja berulang seperti itu guys. Tapi titik salahnya tuh guys, saya nggak nabung besti. Walaupun seberapa guys, saya nggak nabung guys. Walaupun saya jualannya laku guys. Di titik salah itu guys yang bikin saya belajar besti. Andaikan waktu itu saya menabung besti ya, entah berapa, mungkin usaha saya lebih lumayan gitu guys ya, lebih naik besti all shopnya guys, atau nanti sewa ruko atau gimana besti. Tapi sekarang masih gini-gini aja guys, karena kesalahan saya itu besti, nggak nabung guys. Karena kemarin berpikirnya tuh guys, perputaran produk terus guys. Inginnya saya tuh guys, putar produk dan produk besti. Produknya banyak, untungnya banyak besti. Pikirannya saya saat itu seperti itu guys. Ternyata salah guys, kalau nggak dibarengin menabung besti. Terus ya guys, pas itu waktu saya misalkan ada untung lebih guys, saya malah belinya manekin, belinya gantungan baju, kayak gitu guys. Padahal rukonya belum ada guys. Titik salahnya itu guys. Dan akhirnya sampai sekarang belum bisa sewa ruko guys, karena kesalahan yang tadi guys. Terus juga waktu itu ambisi keinginannya tuh guys masih membara besti. Misalkan saya pengen beli baju atau handset atau apa, jadi pengen langsung beli guys. Jadi uang yang untung tadi tuh guys ya, all sopan jualan besti ya, masuk ke barang besti. Nggak bisa dikumpulin besti, karena ambisi keinginannya masih membara guys ya, kobar besti keinginannya guys. Jadi sekali ingin itu harus beli guys, pikirannya saya tuh guys kayak gitu guys. Dan di saat restock barang itu guys, nggak dipikir-pikirin dulu guys, barang ini atau mau laku cepet atau lambat atau suwe kayak konon guys, nggak berpikir sedalam itu guys. Yang penting saya restock banyak kayak gitu guys. Dan kalaupun saat lagi stres waktu 2021 sampai 2023 besti ya, untuk hubungan percintaan saya tuh guys nggak jelas semua besti. Jadi misalkan saya dapat untung all shop besti ya, entah segimana-gimananya besti, nah dipakai besti, dipakainya buat healing besti, buat jalan-jalan besti, nggak jelas besti, ngilangin stres guys. Jadi kalkulasi audit penjualan itu nggak jelas besti. Jadi hasil penjualan itu dipakai sendiri guys ya. Jadi nggak naik-naik all shopnya besti. Kayak gini terus guys, all shop biasa kayak gini guys ya, belum bisa sewa ruko dan lainnya besti. Karena dengan kesalahan saya yang tadi tuh guys ya, sekarpe dewek guys. Tapi dengan kesalahan saya yang tadi membuat saya menjadi lebih baik lagi besti. Jadi dengan kesalahan itu saya bisa belajar besti. Oh iya jangan kayak gini, oh iya jangan terlalu banyak restock yang belum tentu penjualannya cepat kayak gitu guys. Jadi di saat saya dapat endorse, kenapa sih Nokiol ngomongnya lancar banget, bisa banget besti? Karena saya tuh menyukai jualan besti ya, karena cangkem saya juga sudah terlatih dari dulu besti. Jadi nyeplaknya ku gampang besti kanggo mempromosikan barang-barang tuh guys. Karena itu ya guys, saya menyukai